Baru buka dapat momen guys, hajar langsung. Waktunya tinggal 1 jam 26 menit. Awal periodenya minta naik guys ya awalnya. Ini kalau terkonfirmasi lagi rejection, terkonfirmasi naik, kita beli lagi nanti. Americation everything relation profit ya guys. Alhamdulillah kita masih kejar-kejaran peringkat ini guys, soalnya tadi kita tunggu konfirmasinya di sini guys ya. Awal periodenya minta naik, terkonfirmasi support, tapi dia terjadi penolakan rejection. Kalau dikonfirmasi lagi guys, kita ambil lagi nanti. Oke, peringkat 82 ya guys. 5 menitnya seperti apa nih? 5 menitnya oke, rejection di sana ya. Oke, awal periodenya minta naik, dia tapi lemah ya guys ya. Ini lemah. Lemahnya ini ditunjukkan lewat apa? Lemahnya dia ditunjukkan lewat dorongan ini nih guys. Ini lemah kenaikan ini. Nih, si sumbunya ini kecil, lebih besar tekanannya ke bawah. Oke ya. Ini ciri-ciri akan reversal. Tapi ingat, tren di 5 menitnya naik. Di sana masih ada rejection yang belum dikonfirmasi. Kita tunggu ya. Kita sudah ada di peringkat 81 nih. Dari 20.000 peserta. Kita lihat kripto, kita lihat kripto dulu. Oke, kriptonya dia awal periodenya minta naik guys. Di 5 menitnya ya. Ini 1 menitnya. 1 menitnya dia mengkonfirmasi support kenaikan, tapi menghadapi resist, informasinya turun, take profitnya di sini ya, take profitnya di sini. Nah, ini take profitnya nih. Nah, di sini guys. Oke ya. Indikasi-indikasi yang dibawa kenaikan dan penurunan. Oke, di sini kita ambil aja 3 menit. Kita ambil 3 menit di sini. Karena rejection terkonfirmasi naik, dia juga sama. Oke ya, cukup dulu. Awal periodenya minta kenaikan. Sini kita ambil lagi. Tren di 5 menitnya juga kuat naik.
rejection memang belum terkonfirmasi, tapi dia kuat naik. Dan take profitnya di sini. Ini take profitnya, dia akan naik sampai sini. Nanti dia akan ada pemantulan. Ini ciri-ciri pembalikannya di sini guys. Ini sudah ngasih kode, dia ngasih kode buat naik, maka dia ada kenaikan di sini. Sampai mana ya? Sampai sana. Sampai sana nih. Nih sampai batas ini nanti naiknya dia. 15 menitnya kenaikan, sama kenaikan ya, tapi dia dihalangi resist memang, tapi masih ada take profit walaupun sedikit di 15 menitnya. Ini take profitnya. Kita tunggu ya, sabar, masih ada satu candle lagi. Awal periodenya minta naik, memang informasinya turun, tapi lebih kuat kenaikannya. Karena apa? Ada sumbu yang mendorong dia ke atas meskipun informasinya turun, dan perintahnya juga naik nih. Oke. Kalau dia ngebreak support ini kita berubah haluan ya guys. Tapi kalau nggak ngebreak jangan. Nah di sini kalau terjadi support kita akan ambil nanti. Kenapa kok nggak ambil sell, nggak putar haluan? Ya ini nggak berani di sini. Ada support. Biar kita nggak trading itu hanya tebak gambar. Awal periodenya dia minta penurunan memang ya. Kita loss di sini. Nah, di sini kita ambil momen reversalnya berarti ya. Minta penurunan, tren di 5 menitnya sudah mengkonfirmasi penurunan ya, rejection terkonfirmasi turun. Kita akan ambil di sini selama 2 menit ya guys. Nah, ini 2 menit di sini guys. Ambil, waktunya udah mepet. Terus ambil di sana 2 menit. Oke, cukup guys. Ini adalah pelajaran kelas 1, momen reversal. Kok nggak langsung di sell bang? Ya nggak berani. Di sini tadi ada support. Kenaikan dia sampai mana ya? Sampai sini sudah ada pemantulan nanti. Di sini bisa kita ambil lagi guys ya. Sini. Oke, cukup. Dia akan turun insya Allah. Kalau dia turun, kalau dia naik berarti dia naik. Kalau dia merah berarti turun, kalau dia hijau berarti naik. Simple kan? Nah, take profitnya di mana? Di sini. Ini take profitnya di sini ya. Makanya kita ambilnya 2 menit. Ini kita lagi bareng Pak Ustadz Koyum nih. Lagi bareng Pak Ustadz Koyum sambil bikin balek. Oke, kita profit belum ya? Belum profit ya. Oh, itu screenshot ya guys. Screenshot. Oke. Turun ya guys, alhamdulillah turun. Oke, profit sesuai ya. Ini take profitnya di sini benar. Nah, ini kita baca ulang.
pelan-pelan. Awal periode minta penurunan, terkonfirmasi penurunan, namun membawa informasi kenaikan jadi resisten di sini guys. Nah tapi di sini masih ada support yang menghalangi dia untuk turun. Jadi support itu dia menghalangi penurunan, resisten itu menghalangi kenaikan. Dan apabila bertemu resisten sini, dia akan mantul lagi ke bawah mencoba menembus support yang ini. Nih support yang ini guys. Begitu ketemu resisten yang ini. Nah nanti kalau sudah ngebreak gimana? Berarti awal periodenya itu bekerja kalau dia ngebreak. Kalau belum ngebreak ya jangan dulu, tahan. Lihat, perhatikan di sini ada support global yang menghalangi dia juga. Makanya kita tunggu ngebreak, cari konfirmasinya. Oke, masuk awal periode baru. Kita ada di peringkat 70 sudah. Nah, awal periodenya ini pertama minta penurunan nih, awal periode di 002140, awal periodenya minta penurunan. Perintahnya turun, informasinya juga turun. Mana perintah? Perintah itu apa sih? Nih, body itu adalah perintah ya. Body itu adalah perintah. Sedangkan informasinya itu adalah ini nih, sumbunya. Panjang atas berarti dia minta turun, panjang bawah dia minta naik. Gitu, mengikuti body ya. Ini di sini kita bisa ambil lagi ya guys. 3 menit. Selama 3 menit kita akan ambil ke bawah di momen pembatalan harga ini. Kita tunggu dia naik dulu. Cari titik idealnya. Dia naik, kita ambil. 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 Bicara awal periode dia minta turun, langsung dikonfirmasi. Awal periode sebelumnya juga mengkonfirmasi penurunan. Di sini kita ambil ya, cukup dulu. Ilahana, ya ilahana, ighfir lana dzunubana. Ini ada Pak Ustadz Koyum di sana, lagi bikin balek. Nah itu Pak Ustadz Koyum, kita trading sambil bantu doa bikin balek. Bantu doa ya, bukan bantu tangan ini, soalnya tangannya belum maksimal. Ini Pak Ustadz Koyum tuh. Ini adalah pejuang Al Mubarok tertua ini. Doa-doanya ini mustajab ini. Jangan dianggap remeh, walaupun orangnya sederhana, tapi doanya ini mantul. Ini senior Al Mubarok ini. Oke, kembali bersama saya. Di turnamen tadi kita dapat momen halo. Candle itu adalah menggambarkan tentang diri kita sih, lebih tepat ya. Saat kita ditolak jangan nyerah gitu, kata Abah Yai itu. Abah Yai itu bagus. Saat kita ada penolakan, rejection, itu konfirmasi yang kuat dengan keimanan. Itu kata Kiai. Nih Pak Ustadz Koyum nih, dia selalu mengkonfirmasi dirinya dengan keimanan walaupun ada penolakan lewat apapun, dia nggak pernah menyerah. Ini orang nih, salut. Kita profit guys, alhamdulillah.
Nah, ini sekarang kita baca lagi. Next dulu ya. Ini kita baca lagi, di sini ada support enggak? Nah, ini boleh diambil di sini ya. Kita akan ambil lagi selama 3 menit di sini. Nanti tapi ya. Karena dia ini sudah memberitahu akan ada kembalikan harga, tergantung bagaimana konfirmasinya. Memang ini pembatalan harga tapi membawa informasi kenaikan. Nih, rejection ini ciri-ciri reversal. Kalau dia terjadi support di sini yang mengkonfirmasi merah ini, maka insya Allah diperkirakan akan melanjutkan kembali ke atas ke sini. Kalau dia mengkonfirmasi lemah, membuat pelemahan di sini. Nah, ternyata menjadi sebuah pelemahan, tapi ada dorongan dari bawah. Dia untuk ke atas ya. Meskipun ini lemah, candle lemah. Tapi di sini ada informasi yang harus kita perhatikan. Nah, kita lalu OP-nya bagaimana? Menunggu konfirmasi. Tidak langsung semerta-merta buy, tidak langsung semerta-merta itu kita sell. Tidak seperti itu. Bertrading bukan tentang tebak gambar ya, bukan tebak warna. Kita tunggu konfirmasinya dia menjadi apa, nanti baru kita open posisi. Kita lihat di 5 menitnya, patokan kita di 5 menit juga. Nah, di 5 menitnya ini biasanya kuat untuk kenaikan. Karena apa? Di sini bertemu dengan support nih tuh, dan support ini belum di break. Nah, dia malah jadi rejection kan. Nah, kita tunggu konfirmasi si rejection di 5 menit ini gitu saudaraku. Kalau dikonfirmasi nanti 1 menitnya ini mendapat penurunan, nah ini ya, perhatikan ini doji ini. Nah, si doji ini membawa informasi kenaikan, dia ya, membawa informasi kenaikan. Dia ikut salibnya. Nah, ikut salibnya. Kalau salibnya di atas, dia informasinya ke atas. Kalau salibnya di bawah, dia informasinya ke bawah gitu. Biasanya kalau di 5 menit sudah mentok support seperti ini, di 15 menitnya pun sama. Nah, di 15 menitnya mana bang? Nih ada tuh support, set nih kita kasih. Nah, ini tuh. Nah, nih close ordernya tadi di sini dia nih. Nah, dia menutup open posisinya di sejajar dengan support global. Lalu bagaimana ya? Tunggu, sabar. Ini adalah tentang kesabaran. Trading itu tentang kesabaran. Nah, bagaimana kalau sudah di break bang? Kita tunggu, kita lihat di 5 menitnya seperti apa. Kita lihat juga di 1 menitnya seperti apa. Di 1 menitnya dia mengkonfirmasi penurunan. Nah, ini yang dinamakan pembatalan harga tidak sempurna. Close price-nya kita lihat, awal periodenya minta kenaikan tapi lemah, dikonfirmasi penurunan, informasinya naik. Di sini kita akan ambil 3 menit. Apapun informasinya bang, apapun itu. Oke, di sini kita ambil ya. Oke. Dia naik dulu ya, biarkan dia naik dulu, kita ambil. Jadi naik dulu itu adalah titik ideal gitu untuk kita open posisi. Alasannya bang, open posisi apa? Alasannya ya karena di sini terjadi pembatalan, resisten tidak saling menembus. Di sini supportnya saling tembus. Loh, apa sih itu support bang? Apa sih itu resisten? Resisten itu diawali dengan candle hijau ya. Resisten itu dimulai dari candle hijau. Apabila ada candle hijau seperti ini, lalu disusul candle merah seperti ini,
Ini namanya resisten ya, ini resisten namanya. Hijau dulu baru merah, resisten. Nah kalau merah dulu sini baru hijau, nah seperti ini namanya support. Ini namanya support, ini resisten. Bentar, ini namanya resisten. Ini namanya resisten, ini namanya support. Nah bagaimana kalau misalkan bertemunya begini bang? Nah bertemunya tuh begini, bang ya. Misalkan nih ini hijau, nah ini merah. Nah ini kan resisten, lalu di sini ada hijau lagi begini. Nah hijau lagi misalkan, ini berarti ini resisten nih. Nah ini resisten, nah ini resisten, berarti ini support. Itu bukan dipisah-pisah, jadi candle itu berkesinambungan, jadi saling menyambung satu sama lain gitu. Nah kalau misalkan di sini ada merah lagi, berarti di sini resisten. Ini namanya pembatalan harga yang dibatalkan. Berarti di sini resisten nih. Di sini resisten lagi, kita profit ya. Belajar nih. Ini resisten lagi, berarti terjadi pembatalan harga yang dibatalkan kalau seperti itu. Nah, ini ciri-ciri dia akan reversal sudah diwujudkan di sini nih. Kalau dia jadi support, nanti dia akan membalik dulu. Berapa lama sih ngebaliknya? Tergantung kekuatan batas perdagangan yang dia ciptakan di periode ini gitu. Mana batas perdagangannya? Ya ini batas perdagangan nih. Ini batas perdagangan nih, support resistennya adalah batas perdagangan dia. Kalau lebih mendekati ke support, menjauh dari resisten, berarti kita bisa berpeluang melakukan open posisi buy. Awal periode nih bang, minta penurunan. Berapa sih durasi awal periode itu? Awal periode itu durasinya dari 05 ke 00. Misalkan dari 00 ketemu 05 gitu bang. Awal periode, ingat kata Bayai, juga hanya dukungan, tidak dijadikan patokan sebagai kita melakukan open posisi. Untuk kita melakukan open posisi, lalu bagaimana yang bisa kita jadikan patokan sebagai open posisi bang? Yang bisa kita jadikan patokan sebagai open posisi adalah konfirmasi informasi yang dibawa itu akurat. Setelah informasi yang dibawa akurat, dia itu mengkonfirmasi. Kalau dia turun ya berarti dikonfirmasi dengan rejection terkonfirmasi, atau resisten sempurna, atau candle yang bisa membreak out atau breakdown dan lain-lain sebagainya. Gitu ya bang, paham ya bang? Nah ini namanya candle penurunan. Ini candle penurunan, informasinya juga turun. Nah ini awal periodenya informasi turun ke bawah, tapi perintahnya naik gitu bang ya. Paham ya? Perintahnya naik tapi informasinya turun. Nah ini informasi turun, perintah turun, informasi turun, perintah turun. Kalau di sini terjadi merah lagi membawa informasi turun, ngebreak ini bang, kita bisa open posisi sell. Tapi kalau masih hijau lagi, kita tunggu konfirmasinya. Bekerja nggak nih si awal periode ini gitu. Oke.
Nah, sumbu ini adalah permintaan harga ke depannya, Bang. Sumbu ini nih. Sumbu ini permintaan harga ke depannya. Loh, ke depannya kapan, Bang? Ya bisa langsung sekarang. Contohnya seperti ini. Informasinya turun, ini langsung dijawab penurunan. Perintah naiknya dijawabnya kapan? Nih sudah dijawab nih. Dijawab. Nah, akankah ini dikonfirmasi support atau informasi yang dikonfirmasi? Begitu, Bang. Kalau ini kuat turun, berarti dia mengkonfirmasi perintah awal periode dan informasi yang dia bawa. Oke, sesuai dengan tren turunnya. Dikonfirmasi enggak, Bang, di sini? Dikonfirmasi. Pakai candle ini, Bangku, abang-abangku, tapi informasinya kenaikan dan dia tidak mampu membreakdown support ini. Ini, Bang, close price-nya masih kurang ya untuk membreakdown. Kita tunggu candle ini adalah awal periode baru setelah ini tidak terkonfirmasi. Setelah ini tidak mendapatkan konfirmasi pasti nih, candle ini tidak mendapatkan konfirmasi pasti, maka kita tunggu di periode baru ini. Oke abangku. Nah, tren, ingat-ingat kata Abah Yai, tren adalah turun. Perhatikan dengan seksama, tren turun, maka fokuslah kita kepada penurunan. Kalau dia mau naik, kenali tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya dia bakal naik nih? Ada reject seperti ini nih, candle rejection gitu. Ini dia mau naik. Candle rejection itu, Bang, bicara candle rejection nih, misalkan candle rejection itu bentuknya bisa seperti ini ya. Candle rejection itu bentuknya seperti mana ya? Ini rejection nih, misalkan rejection. Ini di sini ada sumbu, di sini kecil. Nah, ini rejection, ini masih rejection ya. Nah, atau candle begini juga ada, Bang. Nah, ini misalkan besar di sini, terus di sini ada sumbunya panjang begini. Nah, ini penolakan juga, candle rejection juga. Awal periode dia minta kenaikan, rejection terkonfirmasi naik, tapi kita lihat di sini, kita ukur ya dengan menggunakan X recorder ini gitu. Minta naik dia, tapi belum ngebreak dia ya. Kita tunggu dulu karena trennya turun, terus di 5 menitnya juga pasti dia zigzag nih. Nah, candle kecil-kecil seperti ini, saudaraku. Oke. Awal periode di 5 menitnya pun minta kenaikan. Di 1 menitnya dia terjadi pembatalan harga yang perintahnya si support itu dibatalkan sama si resisten. Kuat nggak, Bang, untuk open posisi sell? Ntar dulu, kita lihat indikasi-indikasi yang dia bawa. Indikasi itu apa sih? Kanan kirinya nih, ini minta naik, ini minta naik, ini minta turun. Kayaknya sih lebih kuat kenaikan ya, tapi kita jangan kayaknya, perhitungannya. Jadi perhitungan maksimal, analisa secara statistik, kooperatif, informatif, dan inovatif, supaya kita bisa melakukan open posisi yang selektif. Oke. Nah, kita sabar nunggu, kalau enggak cari pasar lain kalau udah sabar ya. Kita lihat USD sedang pembentukan apa. Dia membentuk trend down sekarang ya. Dari mana tahu trend down? Ini ada resisten, di sini ada resisten, di sini resisten, tidak saling tembus. Nah, di sini ada support tidak saling tembus ya. Oke. Paham ya, Abangku?
Kita coba di kripto lagi, cari yang indah-indah saja momennya ya. Kita ada di peringkat 56, nggak apa-apa, ini sebuah pencapaian loh. Dari 20.000 orang kita ada di 56 peringkat. Nah, diwujudkan ternyata ya. Nah, kita di sini bisa, berarti ini momen-momen terjadinya momen reversal ya. Momen reversal. Kita lihat nanti konfirmasi si candle hijau ini. Tetap kita patokan trend down ya. Trend down. Trend. Oke. Sabar, ini kata Bang Agam, kata Bahyai juga, Abaya itu bagus nih. Sabar. Dia membentuk zona konsolidasi. Apa itu zona konsolidasi? Ya jalan di tempat aja begini ya. Kira kurang arti pastinya mah kurang paham kita. Nah, ini contohnya misalkan ini support dibatalkan resist. Nah, resist belum bekerja dengan sempurna, dibatalkan lagi oleh support. Support belum bekerja, dibatalkan lagi oleh resist. Resist belum bekerja, dibatalkan support lagi, dibatalkan resist lagi, dibatalkan support lagi. Nah, ini kita harus jadinya begini-begini Bang, gitu. Kalau sudah begini-begini akan begini begitu nantinya. Ruwet ini, ruwet. Paham ya Bang? Paham. Harus paham. Oke. Udah 30 menit nih Bang kita. Sabar, tapi banyak momen yang tercipta tadi ya. Di sini kita coba di Euro USD. Awal periode dia minta kenaikan. Pertama kali kita harus perhatikan adalah trennya tuh turun. Nih tren turun ya, bongkar abis ini mah. Tren turun di 5 menit. Setelah itu kita cek di 5 menitnya. 5 menitnya sedang berbuat apa? Berbuat mesum atau berbuat tidak senonoh kepada candle-candle lainnya gitu kan. Sabar. Oke ya. Di 5 menit 15 menitnya dia sedang membuat sebuah konfirmasi rejection. Oke, ini momen bagus saudaraku. Mudah-mudahan kita bisa menganalisanya dengan jelas di 1 menit ya, sehingga menghasilkan profit. Oke, awal periode minta kenaikan. Ingat, awal periode hanya patokan, hanya pendukung, bukan sebagai peran utama dalam aktor. Bukan dia aktornya gitu ya. Oke, sutradaranya adalah tren. Sutradaranya adalah kita ya. Produsernya itu ya begitulah kira-kira. Ini pola candle ya Bang. Ini pola candle. Ini pola candle gitu. Kalau yang bahasa-bahasa trennya saya nggak tahu, soalnya saya bukan trader profesional, hanya trader ya, traderan tapi mencoba cari cuan gitu kan. Oke, kita ukur dulu ya. Kita ukur set di sini ya. Tidak menembus ya, tapi harga terendahnya sudah dicapai. Oke. Awal periode kembali lagi ke sini minta penaikan nih, bukan itu. Minta kenaikan ini nih. Minta naik ya. Dikonfirmasi di sini jadi support. Nah, ini pola reversalnya sudah tercipta. Kita lihat take profitnya ada di mana, indikasinya membawa apa. Oke. Sabar abangku, masih ada 25 menit lagi. Nggak kekejar, nggak jadi piala gimana bosku, nggak dapat hadiah nggak masalah, orang rezeki itu urusan Tuhan. Kita ambil di sini ya bangku. Untuk open posisinya kita ambil 3 menit. Coba kita ambil ini pola reversal ya. Semoga profit.
pola reversal nih kita ambil. Oke, kita mah senang belajar aja bosku ya. Ini pola reversal. Kan tren turun abangku. Iya memang tren turun, tapi kan kita sudah dapat indikasi-indikasinya nih, petunjuk-petunjuknya kita sudah dapat. Di sini awas hati-hati gua mau naik. Tuh, kata dia juga nih, awas hati-hati bentar lagi gua naik. Lah, dia memberi informasi kenaikan, ini juga memberi informasi kenaikan. Lalu di sini terjadi candle hammer ya, hammer ini, candle hammer ini. Dikonfirmasilah di sini, maka kita open posisi di sini. Take profitnya di mana abangku? Di sini, di harga tertinggi ini atau di bodinya ini gitu. Dia akan naik abangku ya, kita tunggu saja. Kan kita cuma analisa abangku. Oke. Analisa secara perlahan dengan informasi-informasi yang dibawa oleh candle-candle tersebut gitu. Sabar. Intinya trading itu adalah menghadapi diri sendiri, jadi kita nggak berhadapan dengan orang, tapi berhadapan dengan diri sendiri. Oke, kita lanjut. Ini sudah ngebreak ya, di sini sudah ngebreak, di sini. Ngebreak ya, di sini udah ngebreak ya. Nah, ini rejection terkonfirmasi kenaikan ini bosku. Ini adalah sinyal ya. Ini adalah sinyal nih, candle sinyal kenaikan nih. Sinyal kenaikan ini. Ini sinyal naik ya. Sinyal naik. Nah, dikonfirmasi ini harusnya kita OP lagi tadi di situ, cuma kita telat ya, nggak apa-apa. Balik kan bosku, baru balik arah profit insyaallah. Take profitnya di sini bosku ya, sesuai ya bosku ya. Dia begitu ketemu ke harga tertingginya dia turun ya, ini nih. Nah, sampai situ doang dia kenaikannya. Alhamdulillah ya, kita profit. Nah, dia kenaikannya cuma sampai situ. Awal periode kita lihat ini tren sudah pembalikan, fokus. Ya, di sini ada support. Di sini sudah di break out ya. Tinggal nanti kita analisa setelah dia mengkonfirmasi dukungan-dukungan yang dia buat untuk kenaikan gitu. Kalau nggak didukung ya jangan naik. Nah, kalau nggak didukung turun ya jangan turun. Terus ngapain ya, diem aja, cari pasar lain misalkan, atau keluar kalau trading di realnya gitu. Nah, di sini awal periode adalah sinyal kenaikan, dikonfirmasi penurunan, dikonfirmasi sinyal kenaikan, rejection terkonfirmasi naik, kita bisa melakukan open posisi buy di sini selama 3 menit bosku. Begitu, kurang lebihnya begitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, cukup ya. Kita tunggu momen-momennya saja. Biar apa? Biar trading kita sehat. Karena market itu akan memberi momen, dan kita juga meminta momen kepada siapa? Kepada yang kuasa, pada yang maha kuasa. Mintanya jangan sama market ya, jangan sama pasar, jangan sama candle, jangan sama siapapun. Mintanya kepada yang kuasa, supaya kita diberikan momen yang bagus, kesabaran, psikologis yang bagus, sehingga kita bisa menganalisa dengan bagus. Begitu saudaraku ya. Kita ada di peringkat 60 karena apa ya? Karena memang di sana lagi banyak orang-orang yang berjuang menjadi peringkat pertama 1, 2 dan 3 gitu.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini waktunya 46 menit 44 detik gitu. Kita cari alasannya ya, kenapa saya OP buy di sini. Karena di sini sudah ada support, di sini juga sudah tercipta support, maka kekuatan naiknya itu mumpuni insya Allah. Take profitnya di mana, Bang? Take profitnya di sini. Nih lihat nih. Ini take profit nih di situ. Kalau dia nyampe sini, biasanya dia berbalik dulu, membentuk sebuah koreksi, lalu dia melanjutkan lagi ke atas, Oke. Nah kalau ini loss bagaimana bosku? Ya kita nggak masalah gitu. Yang penting kita sudah menganalisa dengan baik dan sudah mengantongi inisialnya. Begitu bosku. Ingat ya, seperti candle seperti ini nih sinyal kenaikan dia ya. Kalau dikonfirmasi menjadi support di sini, menjadi hijau misalkan, dia berarti mengkonfirmasi kekuatan untuk naik. Lu kapan Bang dikonfirmasi sinyal ini gitu? Sinyal ini kapan dikonfirmasinya? Iya bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana aja dia dikonfirmasinya, atau bisa juga secara langsung. Ya, paham ya? Oke bosku ya. 6 5 4 3 2 1. Oke, awal periode minta penurunan. Tapi ini merupakan sinyal kenaikan. Sinyal kenaikan. Ya, sinyal naik. Minta naik. Ini juga mulai minta naik gitu. Kalau nggak ada resisten, kita di sini berani open buy, tapi dengan syarat indikasi-indikasi yang dia bawa adalah kenaikan gitu. Kita lihat kanan kirinya indikasinya seperti apa gitu, indikasinya seperti apa kita lihat. Awal periode minta penurunan, tren sedang ada pembalikan harga menuju kenaikan. Apa yang akan kita lakukan? Kita cek di 5 menitnya. Seperti apa sih di 5 menitnya? 5 menitnya membentuk sebuah rejection terkonfirmasi naik, tapi dia berhadapan dengan SNR. Nih SNR nya resisten. Apa sih SNR? Support and resistance. Oke, apa itu support? Support itu untuk alat untuk kita melakukan open posisi buy. Resisten alat untuk kita melakukan open posisi turun ya. Oke. Gitulah Bang kurang lebih ya. Kita cek di 15 menitnya. 15 menitnya dia terjadi support juga, namun sama dia mentok juga sama resist ini tuh. Nih resisten ini. Oke ya. 1 menitnya kita cari konfirmasinya. Oke. Nggak sabar pindah market, tapi jangan banyak-banyak menganalisa market tuh. 2 aja udah cukup. Nah, awal periode dia minta turun, dikonfirmasi support, kenaikannya ada, tapi di sini berpapasan dengan SNR nih. SNR-nya tuh nih. Itu ya Bang ya, pelan-pelan. Oh. Oke, apakah si awal periode ini dikonfirmasi? Kita tunggu 1 candle lagi ya Bangku, karena ini close breaknya tidak menembus gitu.
andaikan ini ke sini bosku, andaikan ini ke sini, ini jadi merah ke sini ke bawah, sell sudah, cari titik ideal ya. Tunggu ya, sabar. 45 menit nggak apa-apa bosku, yang penting kita pelan-pelan menganalisa secara perlahan. Nah, ini di sini awal periodenya minta turun bosku ya. Nah, awal periodenya nih, awal periodenya ini tuh minta turun, dia minta turun ya. Dikonfirmasi di situ, maka kita bisa melakukan posisi sell selama 3 menit. Sell di sana, semakin naik kita sell, biar dia naik lagi kita sell, naik lagi kita sell ya. Kita sell di sini, kita sell, kita sell di sini, semakin naik kita sell. Oke bosku ya, cukup. Take profitnya di mana? Di sini. Ini take profitnya di sini. Kok dia naik bosku ya? Namanya juga kita analisa secara perlahan saja. Kita sell di sini lagi, nggak masalah. Oke ya. Kita tunggu saja 3 menit ke depan jadinya seperti apa. Dia akankah dia turun? Insya Allah turun gitu. Kalau secara analisa, Insya Allah turun ya. Take profitnya mana? Di sini nih bosku. Alhamdulillah kita sabar, mudah-mudahan kita diberi sabar, sehat, panjang umur, banyak rezeki ya bosku semuanya, rekan-rekan. Mudah-mudahan Abah Yai master kita juga mudah-mudahan diberi sehat, Bang Agam juga semoga diberikan sehat, panjang umur, beserta keluarga besarnya juga mudah-mudahan. Keluarga besar Al Mubarok juga mudah-mudahan diberi sehat. Keluarga besar Al Baghdadi juga mudah-mudahan diberi sehat, panjang umur. Juga rekan-rekan trader semua, mudah-mudahan para master-master di luar sana juga diberi sehat, murah berkah rezeki, sehat, panjang umur, rukun, makmur, gemar ripalo jinawi. Sabar ya, sabar. Dia naik bosku ya, nggak masalah, karena memang ada SNR ya, ada SNR yang mengkonfirmasi dia untuk naik. Nah kita masih masuk tapi ya, alhamdulillah ya, masih masuk, masih ada yang profit. Dari 20.000 orang ini nih, dari 20.000 orang kita ada di peringkat 35. Ini adalah pencapaian yang bagus, kita harus syukuri gitu, dengan kita belajar. Nah awal periode dia minta kenaikan, tuh apa langsung naik bosku? Ya belum tentu, kita lihat aja nanti, ukur kapasitasnya seberapa besar dia akan naik gitu kan, ukur di sini. Sini ternyata ada support kan yang buat dia balik arah. Mana supportnya? Ini supportnya nih. Nah itu supportnya ya.
Salam buat Pak Peri yang ada di Pondok Gede. Semoga sehat selalu, juga Pak Asep yang ada di Cikarang. Mereka adalah trader-trader hebat. Semoga beliau selalu diberi sehat juga oleh Allah. Oke ya. Kita analisa ulang. Kita pindah ke Crypto IDX. Nah, dia masih di sini-sini aja dia nih. Masih berputar-putar di area-area sini aja. Karena apa? Memang ini penghalang. Penghalangnya itu. Jadi batas-batas perdagangan, pola-pola candle yang tercipta sebelumnya itu biasanya terbentuk lagi di periode-periode selanjutnya, di periode-periode selanjutnya. Nah, ini kan di periodenya lagi begini ya, di sini juga akan terjadi kekacauan gitu kan. Sabar. Masih ada 35 detik, 35 menit. Cek di 5 menitnya, 15 menitnya sedang berbuat apa. Di 15 menitnya itu sedang berbuat support, perintah untuk kenaikan. Tapi dia dijegal sama ini nih. Jegal sama resisten ini nih. Nih. Nah, itu yang menjegal dia. Apa dia kalau sudah ngebreak akan naik? Ya belum tentu. Kita lihat konfirmasinya saja nanti di time frame 5 menit. Time frame 5 menitnya seperti apa? 5 menitnya dia jadi resist, tapi di sini ada jadi penolakan ya. Kita tunggu konfirmasinya saja. Ini take profitnya ada di sini. Kita analisa sekarang di 1 menit. Kita analisa di 1 menit. Oke ya. 1 menitnya mencoba mendongkrak. Yang menjegal dia ini ya. Ini lagi ada lagi ini. Kita putihin ini. Ini yang menjegal dia, di sini ada, ya di sini ada global. Kalau terdekatnya ada, berarti kita lihat terdekatnya dulu. Kalau terdekatnya nggak ada, kita lihat globalnya. Oke, rejection terkonfirmasi kenaikan. Terkonfirmasi kenaikan, awal periodenya dia membuat sebuah doji yang dikonfirmasi. Bisa naik, bisa, cuma ya tunggu. Karena apa? Di 5 menitnya bosku. 5 menitnya itu rejection, belum terkonfirmasi. Nanti sabar. Sabar. Ya, sabar ya. Oke. Sabar bosku ya. Si doji ini informasinya turun. Ya. Di sini dikonfirmasi jadi resisten tapi nggak nge-breakout ini gitu. Dan 5 menitnya ada resisten juga. Ada resist. Makanya dia turun. Kenapa? Karena di 5 menitnya tuh belum dikonfirmasi apa-apa sama si rejection ini. Media dan ini juga membentuk sinyal kenaikan nih, sinyal naik. Di sini ada hammer dikonfirmasi ya, di sini posisi kita nge-buy tadi ya, ke atas. Kalau turun gimana bosku? Ya kita lihat indikasinya, apa yang menghalangi dia untuk naik, apa yang menghalangi dia untuk turun, yang mengkonfirmasi dia untuk naik, mengkonfirmasi untuk turun, ya begitulah kira-kira. Kita lihat di 1 menitnya. 1 menitnya baterai sudah lemah, 5% lagi.
Oke ya, kita cek di Euro USD lagi. Euro USD terjadi pembatalan harga, dia punya take profit tapi hanya sedikit. Kita sudah lewat mungkin ya, tapi nggak apa-apa, di sini kita ambil. Tapi telat ya, telat. Sabar, nggak menang nanti di turnamen gimana kan, waktunya udah sedikit lagi, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar, niatnya belajar. Nah, kenapa kok nggak ngebuy ya, nggak berani karena ini reject sumbunya panjang-panjang tuh di globalnya. Kita tunggu aja dia ngebreak di 5 menitnya, kita cek ya. 5 menitnya itu terjadi support, lalu konfirmasinya di sini ya. Kita nggak berani juga berdagang di area ini, masa di area ini kita akan buy gitu kan, karena itu tebak gambar namanya ya. Ini masih ada resist, masa kenapa nggak OP buy begitu jadi support ya, nggak berani lah. Ini ada SNR nih, ada SNR, ada resist yang menghalangi dia naik, ada resist yang menghalangi dia naik, ini juga resist. Kita tunggu aja, sabar, kuncinya sabar kok. Sabar kuncinya. 5 menit, 1 menitnya justru malah jadi resisten, tapi tidak, kurang sempurna karena close price nya kurang. Awal periode yang dia bawa adalah penurunan ya, ini awal periode ini konfirmasi penurunan jadi resisten. Bisa OP sell bang di situ bisa, tapi ini spekulasi jatuhnya. Kita tunggu konfirmasinya ya, sabar, kita tunggu konfirmasinya. Jadi apa dia nanti, kita tunggu saja ya. Ini tren kenaikan ya, ingat tren naik, tren naik. Kalau dia jadi merah, informasinya turun, bagaimana bang? Ya kita sell nggak apa-apa. Di take profitnya di mana? Di sini banyak take profitnya tuh. Oke ya, di sini kita ambil selama 2 menit ya. Turun, kita tunggu kenaikannya dulu. Kita tunggu dia kok ngebuy sih, salah ini ya, salah pencet ya. Kepencet, bukan salah, bukan sengaja dipencet. Sabar, kita tunggu dia naik dulu, koreksi sebentar karena ada global support, di sini. Kita tunggu saja, sabar. Dia sudah naik bang, oh ya tuh, telat kita sellnya. Mau dicoba pukul sell, oke kita coba kekuatannya seberapa gitu kan ya, gitu. Oke, di sana kita tunggu ya hasilnya. Itu tadi kepencet tuh yang itu, nggak sengaja. Nah ini makin naik makin kita sell, makin naik makin kita sell ya. Cukup dulu ya, karena ini reversal momennya, belum ada konfirmasi pasti. Kita dukungannya baru punya satu, resisten ini dan awal periode belum kuat sebenarnya. Tren juga sedang kenaikan gitu, tapi kita berani ngambil. Kenapa? Karena ada momen di sini memang, cuman memang momen berbahaya gitu kalau kita nggak dapat titik ideal. Kan dia naik karena memang ada support global, ada pembantuan pasti. Nah bagaimana kalau ini informasinya terus jadi support bang? Ya sabar dulu, tenang, pelan-pelan ya. Di sana jadi support kok, membuat sebuah titik ideal ya. Ideal kita akan ambil di sini selama kita konfirmasinya di 1 menit. Kita ambil di sini selama 3 menit. Oke ya, kita ambil selama 3 menit. Awal periodenya kan turun bang gitu. Awal periode hanya dukungan, apabila konfirmasinya tidak kuat maka lupakan awal periode itu gitu. Kita akan
standby di 11.000. Udah cukup ya. Tuh terlalu mahal untuk ku bayar. Ini ada support di sini. Kenaikannya sampai sini. Ini sampai harga tertinggi ini ya. Tekniknya. Ini stop lossnya di sini kalau di forex ya. Waktunya 26 detik, 26 menit. 26 menit terakhir, 56 detik. Sarek.